mengapa sih malam ini saya membawakan judul yang cukup viral, cukup digandrungi para mulai dari anak muda sampai ibu-ibu ya, karena film Layangan Putus ya, sekitar berapa bulan ya, ada 10 episode ya kalau tidak salah ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, film Layangan Putus sudah pada melihat, sampai mungkin sudah ada yang melihat sudah tamat ya. Oke, karena di Layangan Putus ini berdasarkan pemeran dari siapa yang bernama Kinan ya, mengatakan Kapadokia. Nah, banyak masyarakat di Indonesia ini agak latah ya, kalau dibilang agak latah. Kok Kapadokia ini seolah-olah mereka ini pergi ke Kapadokia karena film Layangan Putus ini. Karena dengar Kapadokia yang begitu indah ya, karena ada balonnya itu, balon udara ya. Artis-artis itu pada berbondong-bondong, berboyong-boyong ke Kapadokia, berangkat ke sana. Nah, tetapi kita semua ini lupa bahwa di Kapadokia itu kita memiliki iman Kristen ya. Kita iman Kristen ini memiliki warisan budaya yang sangat hebat sebetulnya ya. Nah, memang di luar sana orang belum mengetahui, mungkin juga ya, tidak mengetahui, bahkan iman Kristen sendiri dari kita sendiri itu tidak mengerti. Mungkin juga belum pernah mengerti tentang ada apa sih di Kapadokia. Kok sampai malam hari ini kita sama-sama menyimak mengenal tentang Kapadokia ini. Ada hubungan apa dengan kekristenan ya? Ya, bukan karena suatu tempat ibadah yang megah misalkan, atau masjid, atau tempat wisata, tidak ya, tetapi lebih daripada itu. Kapadokia memiliki makna tersendiri bagi sejarah panjang gereja sebetulnya. Nah, ini kita bisa melihat ya, peta Kapadokia sekitar dekat dengan kota Pontus ya, wilayah segitu, wilayah Turki ya. Di Turki itu luas sekali. Kapadokia juga termasuk wilayah Turki, kemudian Pontus, Partia dan lain sebagainya ya. Nah, Kapadokia itu sebetulnya juga masuk wilayah diaspora dari para rasul. Nah, kita nanti akan menyimak kok bisa, apa sih Kapadokia itu masa disebutkan dalam Alkitab. Tentu ada dalam Alkitab, juga ada kata Kapadokia dituliskan di dalam Alkitab. Contoh, Bapak Ibu Saudara sudah melihat di PPT ini ya, PPT sekarang ini kita membaca dalam Kisah Para Rasul. Kalau di rumah bisa membuka di Alkitab ya, atau di HP-nya bisa cek sendiri di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Nah, di sini ada kata Kapadokia kan ya. Mari kita baca bersama. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, ya kan? Pontus dan Asia. Nah, di sini disebutkan ya. Parti, ke nidi, ke elanite, ke kati kuntes, tin Mesopotamian,
Yudayan, TK Kapadokian dalam bahasa Yunani ya, saya pembaca dalam bahasa Yunani-nya, Ke Kapadokian, Ponton Ketin Asian. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ini kan berbicara tentang pencurahan Roh Kudus ya pada hari Pentakosta, hari rayanya umat Yahudi, waktu itu bukan hari rayanya orang Kristen, bukan ya, hari raya umat Yahudi, yaitu hari raya Pentakosta. Nah, digenapi di dalam iman Kristen sebagai pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus dalam bentuk dari api kepada para murid ya kan. Ini konteksnya kan seperti itu. Nah, maka orang-orang dari segala penjuru dunia pada kala itu ya, dari Partia, Elam, di luar Yerusalem, di luar tanah Yudea, itu pada berkumpul di Yerusalem ya. Mengapa? Karena pada saat itu Yerusalem menjadi taman mininya dunia. Semua orang pada berbondong-bondong, berboyong-boyong ke Yerusalem. Makanya di sana kita mengenal yang namanya Via Maris, ya. Jalan, kalau dalam kitab Yesaya itu kan nubuatan bahwa di Yerusalem, khususnya Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Nah, Yerusalem dipilih Allah untuk menjadi kota yang sangat penting ya waktu itu. Sehingga para rasul memberitakan Injil, memberitakan tentang Kristus di rumah Yohanes Markus ya, di Yerusalem itu yang di loteng di atas rumah itu. Para rasul menerima Roh Kudus, lahirnya gereja secara besar-besaran. Nah, itu diperingati, kita memperingati bahwa saat itu adalah lahirnya gereja. Nah, di sini juga terdapat kata Kapadokia. Jadi orang dari Kapadokia juga hadir dalam mukjizat yang luar biasa ini. Nah, selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1 ya. Di sini juga dikatakan dari Petrus, Rasul Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sama kan, kotanya sama. Tadi yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 juga Pontus, Galatia, yaitu memang wilayah yang berdekatan. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, Partia itu wilayah yang berdekatan di wilayah Turki sekarang ini. Petrus Apostolos Yesus Kristus, Eklektis, Parepidimis, Diasporas. Diasporas itu diaspora ya. Diaspora ke Pontu, Galatias, Kapadokias, Asias, ke Bitinias ya. Orang-orang pendatang itu tersebar ke semua. Jadi habis setelah datang ke Yerusalem menyaksikan para rasul itu, maka mereka menyebar. Petrus berkhotbah, 3.000 orang, 3.000 jiwa bertobat kan menerima Kristus. Nah, mereka tersebar ke luar Yerusalem. Nah, salah satunya ini yaitu Kapadokia yang sekarang ini kita bicarakan. Nah, 2 ayat saja itu sudah menjadi bukti yang cukup kuat bahwa kekristenan itu ternyata sudah meluas di luar Yerusalem, ya, di luar tanah Yudea. Nah, buktinya apa? Ya, kitab suci memang ditulis dalam kitab suci ya, kitab itu bahwa Kapadokia menjadi salah satu tempat orang-orang Kristen ya, penyebaran orang-orang Kristen. Tetapi ada dokumen lain di luar Alkitab yang ini juga terpercaya, bukan berarti di luar Alkitab itu menjadi dokumen atau catatan yang tidak ada artinya. Itu justru memperkuat, meneguhkan atau mendukung isi dari Alkitab itu sendiri, mendukung tulisan-tulisan yang ditulis di dalam Alkitab itu ya. Salah satunya adalah The Viris Illustribus bab 1, yaitu karya dari Santo Hieronymus pada abad ke-4. Nah, begini,
Bunyinya, Simon Petrus anak Yohanes dari desa Betsaida di provinsi Galilea, saudara Rasul Andreas. Ya, kita tahu bahwa Simon Petrus itu saudara kandung dari Rasul Andreas, dan dirinya sendiri kepala para rasul setelah menjadi uskup gereja di Antiokhia. Karena Petrus itu setelah dari Yerusalem dia ke Antiokhia, ya. Kemudian di sana mentahbiskan Evodius, kemudian mentahbiskan siapa? Ignatius, dan berkhotbah kepada orang-orang percaya yang disunat. Di mana? Di Pontus. Sekali lagi dikatakan di sana, sama ya, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Dan selanjutnya mendorong ke Roma ya. Setelah dari Antiokhia, Rasul Petrus ke Roma. Nah, kota-kota ini disebut, sering disebut ya, di Alkitab juga disebut. Nah, sekarang di catatan di luar Alkitab juga disebutkan, ya, Pontus, Galatia, Kapadokia. Nah, artinya di kota itu, di kota yang sekarang lagi viral ini, ternyata ada penyebaran gitu loh, ada orang Kristen yang ke sana gitu. Nah, ini satu dokumen dari The Viris Illustribus. Apa sih The Viris Illustribus? Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini, teman-teman di sini bertanya apa The Viris Illustribus? The Viris Illustribus itu orang-orang ternama ya, catatan dari Santo Hieronymus pada abad keempat. Nah, kemudian selanjutnya satu lagi dari catatan Eusebius dari Kaisarea ya, di dalam bukunya yaitu Ecclesiastical History atau sejarah gereja ya. Ini juga ditulis demikian. Petrus telah berkhotbah di, nah ini disebutkan lagi, Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia lagi disebutkan ya. 4 di Alkitab tadi kita sudah menyebutkan 2 surat ya, Kisah Para Rasul sama surat Rasul Petrus. Nah, tadi The Viris Illustribus, sekarang sejarah gereja karya Eusebius dari Kaisarea. Dan Asia kepada orang-orang Yahudi yang tersebar. Dan akhirnya setelah datang ke Roma, dia disalibkan ya. Ini juga salah satu kisah dari Rasul Petrus kan. Akhir hayat Rasul Petrus, tatkala ia menuju Roma, Rasul Petrus menjadi martir atau mati syahid dengan cara disalibkan dengan kepala di bawah ya. Artinya Kapadokia menjadi kota yang penting bagi iman kita, iman Kristen. Nah, dalam sejarah ya khususnya. Selanjutnya, bagaimana sih sebetulnya ada apa di Kapadokia? Kenapa kota Kapadokia ini menjadi penting ya dalam sejarah gereja? Nah, mari kita simak bersama. Salah satunya lagi ya, saya berikan lagi satu, yaitu dari Pseudo Hippolytus dari Roma. Begini tulisan dari Hippolytus. Santo Andreas, sang rasul, berasal dari Betsaida, putra seorang Yahudi bernama Jonas, dan saudara dari Rasul Petrus. Awalnya dia murid Yohanes Pembaptis dan sang pelopor. Artinya Rasul Andreas ini yang pertama kali sebetulnya ya, pertama kali rasul pertama, orang pertama yang bertemu dengan Yesus, dan dia murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, mungkin dari di benak Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang baru pertama kali ngeh ya, baru pertama kali menyadari, oh ternyata Andreas ini muridnya Yohanes Pembaptis toh. Ternyata Andreas ini orang yang pertama kali melihat Yesus, ya kan? Nah, selanjutnya ini kita bisa simak bersama. Adalah Yohanes Pembaptis yang mengarahkannya kepada Yesus dengan mengatakan itu anak domba Allah. Nah, kemudian Andreas meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Jadi Andreas itu
arahan dari Yohanes Pembaptis. Itu loh Yesus, itu loh yang harus kamu dengarkan ya. Itulah anak domba Allah. Maka Andreas meninggalkan Yohanes atas rekomendasi dari Yohanes Pembaptis, gurunya, akhirnya mengikuti Yesus Kristus. Dia kemudian berkata kepada saudaranya Petrus, kami telah menemukan Yesus dari Nazaret, dan Petrus juga mengikuti Kristus. Nah, jadi berasal dari sini ya, penyebaran kekristenan dari para rasul ini. Mengapa saya menampilkan Rasul Andreas? Ya, tadi dalam kitab tentang Kapadokia ya, kota-kota penyebaran, hasil penyebaran dari orang-orang percaya ke Kapadokia, Pontus, Galatia. Semakin ke sini kita melihat bahwa Rasul Andreas yang saya tekankan di sini, bahwa Rasul Andreas menjadi orang yang pertama kali melihat Yesus. Nah, mengapa Rasul Andreas? Karena Rasul Andreas itu menginjil sampai ke daerah-daerah itu, daerah-daerah Partia, daerah Pontus, kemudian daerah Bizantium sampai Kapadokia, ya, daerah Turki sana. Nah, itulah Rasul Andreas. Mengapa Bapak Ibu Saudara menyaksikan dalam Hippolytus Roma, Pseudo Hippolytus dari Roma ini, bahwa Santo Andreas ini menjadi seorang pelopor ya, orang yang pertama, karena dia nantinya setelah penyebaran, setelah pencurahan Roh Kudus, dia menginjil ke daerah Siprus, Pulau Siprus sampai ke wilayah sekitar. Nah, selanjutnya, sekarang kita sudah mulai memasuki pembahasan ya Kapadokia itu sendiri. Mengapa Kapadokia ini menjadi hal yang sangat penting di dalam sejarah kekristenan? Nah, dalam sejarah gereja itu kita menyebutnya sebagai trio Kapadokia. Trio Kapadokia, tiga orang yang ternama, tiga orang yang terkenal, yaitu tiga orang yang dari Kapadokia. Nah, tiga orang ini menjadi berperan penting dalam gereja juga, di dalam kekristenan sebetulnya. Ya. Siapa sih mereka? Nah, di sini ada tulisan di atasnya ya, yaitu Gregorius, Santo Gregorius dari Nisa, kemudian Gregorius Sang Theologos atau Gregorius dari Nazianzus, yang setelah itu adalah Basilus Agung atau Basil the Great ya, dikenal dalam bahasa Inggris Basil the Great. Nah, inilah tiga orang yang penting ya, trio Kapadokia ini. Nah, lalu apa? Kenapa tiga orang ini? Apa sih perannya dalam gereja? Apa sih pentingnya dalam kekristenan itu? Tiga orang ini, mereka punya apa gitu lah, kan dalam benak kita seperti itu. Nah, mungkin dalam Bapak Ibu Saudara di sini asing juga. Siapa ini tiga orang ini? Gregorius Nisa, Gregorius Nazianzus, Basilus Agung, ini siapa? Tidak pernah ada di dalam Alkitab. Iya, memang betul, tidak pernah ada di dalam Alkitab, ya, tidak pernah tercatat. Tetapi tiga orang ini menjadi penting juga di dalam sejarah kekristenan pada abad keempat, karena mereka hidup sekitar pada abad keempat. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah Basilus Agung. Secara biografinya ya, dilahirkan di Kaisarea di Kapadokia sekitar tahun 330 Masehi dalam sebuah keluarga yang terkenal karena semangat Kristen. Jadi keluarganya Basilus Agung ini sebetulnya sudah orang Kristen gitu, dari keluarga Kristen. Seseorang keluarga yang bangsawan ya, yang terkenal kekayaannya pada zaman itu. Nah, semangat Kristennya daripada bangsawan dan kekayaannya, ia menerima pelatihan dasar dari ayahnya, seorang ahli retorika terkenal di New Caesarea di Pontus. Nah, Pontus kan. Nah,
kota yang sudah kita sebutkan tadi, dari Alkitab sampai catatan-catatan Virgilius Eletribus dan Eusebius dari Caesarea. Putra dari Santa Macrina, murid dari Santo Gregorius sang pekerja, ibunya bernama Emilia, putri seorang martir, melahirkan 10 anak, 3 diantaranya menjadi uskup, yaitu salah satunya Basilus ini yang kita pelajari, dan Gregorius dari Nisa, dan Petrus dari Sebaste, sementara putri sulungnya dikenal sebagai Santa Macrina Muda. Ya, jadi banyak nama lah ya, wajar, nama itu banyak. Nama itu pasaran ya, seperti sekarang kan nama banyak ya pasaran. Nah, kehidupan pertapa. Jadi Basilus Agung ini, dari keluarga Basilus Agung ini juga memiliki kehidupan pertapa ya. Kalau sekarang mungkin monastri namanya ya, di biara-biara gitu. Nah, pemuda berbakat menghadiri pendidikan tinggi sekolah retorika di Kaisaria, asalnya di Konstantinopel, dan akhirnya setelah 350 Masehi, 51 Masehi di Athena. Di kota terakhir dia bertemu dengan Gregorius Nazianzus atau yang Gregorius Theologos tadi. Nah, yang dengannya dia menjalin persahabatan seumur hidupnya. Kembali ke kota asalnya sekitar tahun 356 Masehi dan memulai karirnya sebagai ahli retorika yang segera dia tinggalkan untuk merangkul kehidupan sepenuhnya mengabdi kepada Allah, jadi membiara hidupnya. Nah, ini salah satu dari trio Kapadokia tadi, Bapak Kapadokia ya, istilahnya bisa disebut sebagai Bapak Kapadokia, Bapak Kapadokia, yaitu sekarang ini salah satunya adalah Basilus Agung. Nah, selanjutnya apa karyanya? Perannya apa sih Basilus Agung ini? Tadi kita sudah menyimak biografinya, ya. Tulisannya yang tertua adalah Ad Versus Ennumium. Jadi karyanya Bapak Basilus ini adalah melawan bidat yang bernama Ennumius dalam 3 bukunya yang disusun antara tahun 363 sampai dengan 365 Masehi. Judul aslinya dalam bahasa Yunani adalah Apologetikon to Disebus Ennumium, menunjukkan bahwa itu merupakan sanggahan dari risalah kecil apologianya ya terhadap Ennumius, salah satu pemimpin bentuk ekstrim Arianisme dan Anomians. Jadi pada zaman Basilus Agung itu masih ada sisa-sisa, bukan sisa-sisa sebetulnya, ya masih berkembang lah pengikut-pengikut dari Arianisme ini atau pengikut Arius, bahwa di dalam sejarah gereja Arius itu di anatema ya, dilawan, ditentang oleh gereja, segenap gereja waktu itu ya, di pentarki 5 kepemimpinan itu dalam sebuah konsili, yaitu konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Nah, memang setelah konsili Nikea itu gereja menetapkan, merumuskan kanun al-iman atau pengakuan iman Nikea, atau dikenal sebagai pengakuan iman panjang. Setelah pengakuan iman rasuli ya, yang pendek itu. Nah, setelah Arius ini ditentang, dilawan oleh gereja, dianatema, tetapi pengikutnya masih ada. Nah, jadi masih ada pengikutnya ya, tersebar banyak masih, gitu loh. Sampai pada abad-abad kemudian, sampai pada abad keempat, abad kelima, abad keenam, mungkin sampai hari ini juga masih ada pengikut Arius itu masih ada, tapi dalam wajah yang baru, dalam kemasan yang baru, yaitu siapa? Kalau Bapak Ibu tahu ya, Saksi Yehova. Nah, itu salah satu lakon ya. Kalau dalam bahasa ini lakon, peran ya. Perannya Arius itu, perannya Arianisme itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu. Buku 1 membantah argumen bahwa esensi dari Allah terdiri dari ketidakberdayaannya atau agenisia. Dan karena alasan inilah sang sabda tidak dapat menjadi anak Allah yang sejati. Ya.
Jadi dilawan sama Basilius Agung. Jadi Basilius Agung itu bukan menyesatkan kita atau menyesatkan umat Kristen, tidak. Justru Basilius Agung ini membela iman, membela kekristenan, ya, melawan bidat gitu loh. Ya, karena dia diciptakan, karena dia siapa? Anak Allah atau Sang Firman itu diciptakan dan tidak lebih dari suatu ciptaan. Ngeri sekali. Buku yang kedua membela doktrin Nikea, membela doktrin Nikea, ya, bukan apa namanya melawan doktrin atau rumusan Nikea, tidak, malah membela bahwa firman itu sah, hakikat atau homoousios dengan Sang Bapa. Ya, kita percaya kan? Nah, tidak mungkin kita menolak bahwa firman Allah itu satu hakikat dengan Bapa, kan tidak mungkin. Pasti menerima kita. Itu memang seperti ini, ya. Itulah iman gereja. Buku yang ketiga menegaskan dengan penekanan yang sama, konsubstansialitas Roh Kudus yang disusun bukan oleh Basil tetapi tampaknya oleh Didymus Buta. Nah, ini salah satu karya dari Basilius Agung. Makanya Basilius Agung menjadi penting, ya, perannya penting juga dalam kekristenan, dalam sejarah gereja. Nah, kemudian salah satu dari kata heresi, ya. Jadi saya memberikan juga edukasi Bapak Ibu Saudara, kata bidat itu misalkan, apa itu bidat, berasal dari mana? Ini juga salah satu catatan. Kemunculan pertama dari heresi, itu pemilih dengan caranya sendiri daripada akal sehat gereja. Maksudnya bidat itu sebetulnya berasal dari kata heresi dalam bahasa Yunani, ya. Artinya pemilih, itu milih-milih gitu. Artinya itu harafiahnya seperti itu. Ada di dalam Titus pasal 3 ayat 10. Ayo mari kita membuka Titus pasal 3 ayat 10. Nah, ini kan Bible Talk kan, ya. Jadi saya tetap menggunakan Alkitab gitu loh, supaya Bapak Ibu Saudara di sini bisa ngerti. Coba kita buka bersama dalam Titus pasal 3 ayat 10. Contoh, ya. Di sini tertulis, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihatin dalam kau jauhi, ya. Nah, kata bidat ini itu dari bahasa Yunani heresi ini. Nah, eretisen adalah kata yang umum dalam Septuaginta, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, atau LXX, ya. Tetapi tidak muncul dalam Yesaya pasal 2 ayat pasal 42 ayat 1. Meskipun diperkenalkan kutipan dalam Matius pasal 22 ayat 18. Mari kita buka Matius, ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-18. Nah, demikian, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai, hai orang-orang munafik? Ya. Digunakan 6 kali oleh Lukas untuk kata sekte, ya. Kalau kita cek di dalam Injil Lukas ada kata sekte, ya. Nah, 2 kali oleh Rav Shaul atau Rasul Paulus, ya. Karena Paulus itu seorang nabi, jadi saya menyebutkan Rav Shaul, Rabi Shaul. Dan sekali oleh Petrus untuk kata bidat. Jadi bidat ini berasal dari heresi, yang artinya milih-milih gitu maksudnya. Nah, contoh dalam bahasa bahasa Latin ini, ya, yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini, mereka yang dalam gereja Kristus memukul sesuatu yang tidak sehat dan bejat jika dikoreksi sehingga mereka dapat berpikir sehat dan lurus. Bidat ini melawan dengan keras kepala. Itu memang bidat itu karakternya bidat-bidat itu keras kepala sekali dan menolak untuk mengubah ajaran mereka sendiri yang merusak dan mematikan bagi diri mereka, ya. Tetapi bidat ini terus membela diri mereka, gitu. Nah, tidak mau dikoreksi oleh gereja, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari catatan kaki, ya, kalau dalam ini Against Eunomius the Heretic. Nah, ini ada tulisannya kan, ada judulnya Against Eunomius the Heretic. Nah, di Heretic ini ada catatan kakinya. Jadi ini ada catatan kaki.
dalam dokumennya ya. Dari catatan kaki, heretik itu berasal dari kata ini yang artinya milih-milih gitu loh. Nah, selanjutnya Basilius Agung itu memiliki karya yang luar biasa, banyak sekali, tidak cuma satu, tidak hanya Ennomus tadi, tidak, tetapi banyak. Ada salah satunya The Spiritus Sancto, ya. Kemudian Spiritus Sancto itu Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Kemudian De Hexameron atau tentang penciptaan. Jadi Basilius Agung ini memberikan memberikan penjelasan tentang penciptaan, makna-makna penciptaan di dalam iman Kristen. Luar biasa, saudara-saudara. Nah, kemudian ada lagi surat-surat kepada Eustathius, sang filsuf, kepada Gregorius, kepada Candidianus, kepada Olympus, Nectarius, istri dari Nectarius, dan sebagainya. Jadi ini karyanya, ya. Banyak sekali. Bapak Ibu Saudara bisa cek sendiri karya-karya dari Basilius Agung. Nah, kemudian satu lagi ada liturgi. Nah, jadi ini juga asing juga sebetulnya ya, mungkin ya di telinga Bapak Ibu Saudara. Nah, kok ada liturgi? Ini gimana gitu? Liturgi gereja itu sebetulnya disusun oleh Rasul sendiri sebetulnya, Rasul Yakobus ya. Yang pertama kali, yang tertua, liturgi yang tertua adalah liturgi Rasul Yakobus, saudara Tuhan Yesus ya. Tapi banyak kemudian ada liturgi dari Rasul Markus, ada Bapak Ibu, ada ya. Liturgi itu tidak kita umat Kristen itu tidak tiba-tiba menciptakan bagaimana ibadah kita itu. Kita tahunya dari para rasul itu, karena para rasul adalah orang-orang Yahudi. Kita ingat, perlu diingat bahwa kekristenan itu lahir dari rahim keyahudian. Jadi apa yang ada dalam Yudaisme itu masih diteruskan. Nah, ini adalah liturgi Basilius. Gregorius dari Nazianzus dalam homilinya tentang temannya ini menyebutkan di antara pencapaiannya yang merangkum liturgi Kaisarea yang ia buat saat masih menjadi presbiter kota itu. Presbiter itu imam, gembala, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dalam LAI itu pamatua. Kita tahu dari tulisan Basil sendiri bahwa dia dituduh melakukan inovasi dalam beberapa kesempatan. Dalam bukunya The Spiritus Sancto, ia harus membelah diri karena menggunakan doksologi baru. Dalam bukunya dia menjawab Tuhan telah meresmikan metode kiduman yang berbeda, kiduman Bizantium. Ya, karena penyebaran di sana wilayah Turki itu wilayah kerajaan Bizantium. Ya. Dia menekankan tentang keberadaan ilahi untuk para biara-biarawan, biara-biaranya di sana, dan memperkenalkan yang utama atau yang awal dan sang pemenuh segala sesuatu sebagaimana yang cukup dibuktikan dalam tradisi. Tradisi yang di sini bukan dalam artian tradisi yang dikenal dalam arti masyarakat modern sekarang, tradisi adat istiadat tidak, tetapi tradisi ini adalah ajaran yang diteruskan dari para rasul sampai pelanjutnya, penerus-penerusnya. Itu adalah tradisi atau paradosis. Ya. Nah, inilah karya Basilius Agung tadi. Salah satunya yang terpenting adalah liturgi suci dari gereja. Ya. Dengan dalam tradisi liturgi ritus Bizantium ini kan. Ini saya punya. Kebetulan saya tidak membawa bukunya karena saya tidak berada di rumah. Ya. Ini saya berada di luar kota. Saya lupa membawa. Nah, saya punya bukunya. Ini ritus Bizantium menurut Basilius Agung. Jadi masih dipakai sampai sekarang. Ya. Nah, sebuah tradisi universal dari timur menghubungkannya dengan apa yang disebut dengan liturgi Basilius yang masih digunakan di gereja-gereja ritus Bizantium pada hari Minggu dalam masa Prapaskah. Jadi masih dilakukan. Liturgi Basilius Agung ini dilakukan dalam pada ibadah ya, ibadah hari Minggu masa Prapaskah, kecuali Minggu Palma. Pada Kamis Putih, malam Paskah, malam Natal itu pakai ini Basilius Agung. Malam Epifani dan bulan Januari yang pertama perayaan Basilius. Pada hari lain liturgi diikuti liturgi dari Bapak Gereja Yohanes Kristus Thomas itu ada lagi nanti yang lebih singkat memang.
tidak ada alasan apapun untuk meragukan bahwa liturgi Basilius benar-benar kembali kepadanya dalam sebuah surat yang ditujukan sekitar tahun 520 Masehi oleh para biarawan Skythia kepada para uskup di wilayah Skythia ya, kepada para uskup Afrika di pengasingan di Sardinia. Maka Petrus Diakonus menuliskan demikian. Ini dalam bahasa Latin ya. Oleh karena itu juga memberkati Basil uskup Kaisarea, Hins etiam betus Basilius Caesariensis Episcopus. Uskup Kaisarea dalam doa atau sembahyang di altar suci yang dikuatkan oleh hampir seluruh di wilayah timur, gereja timur maksudnya ya, antara lain hadiah ya. Hadiah misteri. Maksudnya hadiah misteri. Katanya Tuhan, kebajikan dan kekuatan dari keburukan kami mohon kepadamu yang baik, peliharalah yang baik dalam kebaikan karena kamu dapat melakukan semua hal dan tidak ada yang menyangkalnya, karena ketika kamu menginginkannya menyelamatkanmu dan tidak ada yang menolak keinginanmu. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ini karya Basilius Agung ini tetap dijaga dan menjadi peran yang sangat penting dalam sejarah Kristen. Lagi, jadi mengenai liturgi. Sekarang mengenai doktrin primer ya, doktrin primer yang kita yakini sampai sekarang ya, mengenai doktrin Trinitas atau triadologi. Pekerjaan utama Basilius membawa ajaran semi Arian ke gereja. Jadi bukan, maksudnya begini, bukan Basilius itu membawa ajaran apa namanya, mengakui ajaran Arian atau Arius itu tidak, tetapi membawa ajarannya Arius itu ke gereja untuk apa? Untuk dikupas, untuk dikuliti, dijelaskan kepada umat bahwa ajaran Arius itu keliru gitu, salah total. Nah, ya kan, memperbaiki sekali untuk selamanya mengartikan kata usia dan hipostasis ya. Jadi ini sudah mulai apa ya, pembahasan kita malam ini sudah mulai agak mungkin agak susah dicerna bagi Bapak Ibu Saudara di sini, agak susah mencerna ya. Tapi tidak apa-apa, telan dulu ya, jangan khawatir, nggak ngerti pun tetap bisa masuk surga. Usia dan hipostasis, apa itu usia hipostasis? Yaitu salah satu dari kata Yunani yang menjadi rumusan Tritunggal ya, intinya begitu. Para penyusun Credo Nikea atau pengakuan iman Nikea diantaranya Athanasius menggunakan usia dan hipostasis sebagai sinonim. Jadi Athanasius bahkan dalam salah satu tulisannya yang terbaru, Afros, dalam menyangkal keberatan yang diajukan terhadap kata-kata ini sebagai non-alkitabiah, menyatakan hipostasis adalah usia dan tidak berarti apa-apa selain hanya menjadi saja. Maka Basilius menganggap hipostasis sebagai istilah yang lebih baik gitu ya, daripada apa? Daripada prosopon. Ya. Ini sejarahnya panjang, istilahnya telan dulu saja. Jadi kata prosopon itu memang sempat dipakai ya, jadi pergumulan bagi para bapak gereja. Tetapi prosopon tidak digunakan, ya, tidak tepat untuk digunakan sebagai rumusan Tritunggal. Tetapi yang tepat adalah hipostasis. Karena Sabellius telah menggunakan prosopon untuk mengungkapkan perbedaan dalam keilahian yang hanya bersifat sekedar temporal dan eksternal saja. Nah, ini melawan Sabellius ya. Jadi para bapak gereja itu sangat menjaga ajaran Kristen ya, dari para rasul sampai zamannya bapak gereja sampai sekarang ya. Nah, ini menarik. Kemudian selanjutnya tulisannya itu tadi sangat diperlukan untuk memiliki pemahaman yang jelas bahwa sebagaimana dia Sabellius yang gagal untuk mengakui kesatuan esensi atau substansi jatuh ke dalam politeis, karena Sabellius ini kan apa ya, mengartikan Tritunggal ini terpisah gitu loh, terpisah dari tidak satu hakikat, tidak satu substansi, dan juga menjadi tiga peran gitu loh. Maka dia yang menolak untuk memberikan pembedaan hipostasis terbawa ke dalam Yudaisme, karena kita harus tetap menjaga pikiran kita. Bisa dikatakan bahwa pada pokok bahasan tertentu yang mendasarinya, dan
Dengan membentuk kesan yang jelas dari garis-garis pembedanya, maka sampailah pada akhir yang diinginkan. Karena seandainya kita tidak memikirkan tentang kebapaan, maksudnya kebapaan itu satu Allah itu, satu wujud eksistensi Allah, wujud ilah, yaitu Bapa itu sendiri. Atau mengingat dia yang memiliki ciri khas ini, bagaimana kita dapat menerima gagasan tentang Allah Bapa? Untuk hanya menelusuri perbedaan pribadi atau prosopon tidak cukup. Kita harus mengakui setiap pribadi. Setiap prosopon ini tidak cukup. Menggunakan kata prosopon tidak cukup. Memiliki keberadaan alami dalam proses yang nyata. Sekarang, Sabellius, kata Basilius, sekarang Sabellius bahkan tidak keberatan dengan kata prosopon selama tidak digunakan sebagai sinonim dengan hipostasis. Nah, selanjutnya, prosopon seperti persona berarti topeng saja, hanya topeng, sekedar topeng, penyamaran panggung atau sisi orang lain gitu. Tetapi dalam kata Yunani tidak seperti bahasa Latin. Nah, makanya berbeda karena bahasa Latin dan bahasa Yunani penggunaannya. Gagasan peniruan jauh lebih menonjol daripada gagasan kepribadian otonom karena dia, Sabellius berkata, nah ini perhatikan, Sabellius itu mengatakan bahwa Allah yang sama itu, yang satu dalam materi, telah bermetamorfosis. Metamorfosis berarti kan berubah kan, sesuai kebutuhan saat itu. Nah, perhatikan, telah bermetamorfosis sesuai dengan kebutuhan saat itu. Dan dibicarakan sekarang sebagai Bapa. Sekarang ini sebagai Bapa, ini Allah ini. Nantinya sekarang sebagai Putra, berubah lagi jadi Putra. Dan sekarang nantinya sebagai Roh Kudus. Para penemu bidat yang tidak disebutkan namanya ini memperbarui kesalahan lama yang telah lama padam. Jadi terus pengikut pengikut teologinya, ajarannya Sabellius ini sebetulnya masih terus, gitu loh. Masih ada yang mempertahankan, gitu loh. Makanya Basilius menekankan seperti ini. Memperbarui kesalahan lama yang telah lama padam, mereka maksud saya yang menyangkal hipostasi itu dan menyangkal nama anak Allah. Mereka harus berhenti mengucapkan kejahatan terhadap Allah, atau mereka harus meratapi dengan mereka yang menyangkal Kristus. Loh, subhanallah, Bapak Ibu Saudara. Basilius ini justru menjaga ajaran Kristen. Tritunggal bukan main-main, hanya dipakai, oh Bapak Putra Roh Kudus, saya tidak. Tetapi itu bisa dijelaskan. Nah, dijelaskannya bagaimana? Malah Basilius Agung melawan Sabellius dengan pemahaman Sabellius bahwa Allah itu bermetamorfosis, berganti peran, berganti topeng. Sekarang Bapa, besok Putra, besok lagi Roh Kudus. Tidak seperti itu. Tritunggal Maha Kudus ya. Nah, itu terjaga dari Alkitab sebetulnya. Alkitab itu justru memberikan kejelasan yang pasti mengenai hipostasis dalam Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini luar biasanya karya dalam karyanya Basilius.